Jadi dia yang merasakan juga kan. Gitu. Nah itu kalau untuk merasakan ya harus menjadi manusia. Nah, oh iya iya. Gimana sih Om, bingung? Nggak. Shalom, berjumpa lagi di Alpetra Ministry. Masih bersama saya dan juga narasumber yang akan menerangkan tentang siapakah Yesus Kristus. Kalau di episode yang lalu kita berbicara panjang lebar tentang sosok Tuhan Yesus, ternyata tidak habis-habisnya kalau kita bicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kalau ditanyakan sumber mana yang paling tepat untuk mengetahui siapa Tuhan Yesus, sumbernya hanya Alkitab, terutama di dalam keempat Injil, 3 Injil Sinoptik dan 1 Injil lagi, yaitu Injil Yohanes. Nah, 3 Injil Sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas. Baik para penonton Alpetra Ministry, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan selalu jaga kesehatan. Tidak usah lama-lama, mari kita sapa Bapak Pendeta Dr. Yan Antoni. Halo Om, shalom. Halo. Apa kabar Om? Puji Tuhan, sehat. Sehat, Wah, Om selalu sehat nih. Terima kasih ya Om, di sela kesibukan Om sudah mau menyediakan waktu untuk Alpetra Ministry. Saudara, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang rela menebus dosa-dosa kami oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Allah yang menggembalakan kami, memeliharakan kami dari hari ke hari sampai saat ini. Tuhan memberi kami hidup dan kesehatan, kekuatan, kami bisa melanjutkan pelayanan di Alpetra Ministry ini. Allah yang punya rencana yang sempurna. Bapak, kami bersyukur. Mohon kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga berlimpah-limpah ke atas kami semua, keluarga kami, ke atas semua penonton yang sekarang ataupun yang akan datang. Oh Bapa di surga, Rohul Kudus kiranya menyucikan, mengurapi, melengkapi dan memakai hamba-Mu yang melayani Alpetra Ministry ini. Dengarlah doa kami, oh Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Bila kuasa Roh Kudus yang menjamah hati kami, yang melayani dan yang dilayani. Kami berdoa, berserah, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Nah Om, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak dilahirkan, di episode lalu kan Om bilang bisa saja karena Allah Maha Kuasa Om. Tetapi kalau dari rupanya Om, itu kita ulang sedikit Om. Ya dari kitab Wahyu itu kan rupa Allah itu seperti itu. Nah sekarang wajah Tuhan Yesus itu kan katanya sudah ketahuan dari bekas kain kafannya. Gimana Om menurut pendapat Om? Sebelumnya ya saya tadi sebutkan itu tentang bahwa kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia sejati. Itu kalau misalnya jelek itu kan berarti bukan penjelmaan. Jadi artinya bukan penjelmaan menjadi manusia sejati, menjelmanya seperti pura-pura menjadi manusia, gitu kan? Nah itu yang jadi kemudian menjadi ada ajaran sesat tuh. Katanya karena manusia daging itu najis, kalau Allah itu maha suci, jadi katanya tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, nah kalau di dalam 3 Injil sebelumnya itu Matius, Markus, Lukas itu murid-murid masih seperti mempertanyakan siapa gerangan orang ini, ya, sehingga apa bisa mengampuni dosa, kemudian angin dan ombak bisa nurut perintahnya. Jadi itu menunjukkan juga keaslian catatan dari Matius, Markus, Lukas itu. Nah kemudian Injil Yohanes itu melihat, oh
rupanya banyak pembaca jadi ikut-ikutan tidak jelas mengenai siapa ya Yesus itu. Maka Rasul Yohanes itu melengkapi lah 3 Injil itu dengan kenyataan yang sebenarnya gitu, bahwa Yesus itu adalah penjelmaan dari firman Allah. Dalam bahasa Yunani itu logos, cuman karena pengaruh filsafat Yunani itu logos itu setengah Allah, tetapi Rasul Yohanes jelas mengatakan logos itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah, ya menyatu dengan Allah lalu menjelma menjadi daging gitu kan. Jadi apakah rupa Allah seperti manusia atau manusia seperti rupa Allah gitu kan ya. Nah, kalau rupa Allah itu tidak ada seorang pun yang mengetahui persis gitu kan. Bagaimananya gitu, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Tetapi secara garis besar itu, jadi di Perjanjian Lama bilang seperti anak manusia misalnya ya, itu maksudnya ada kemiripan di dalam soal rupa itu, tetapi bukan daging, tetapi roh, gitu ya. Cuma manusia kan dengan mata jasmani ini tidak bisa melihat penuh. Lalu kemudian menjelma menjadi Yesus itu, nah ini jadi betul-betul dalam rupa manusia sejati, gitu. Nah, jadi kita tidak akan membahas seperti kesamaan rupa manusia dengan rupa Allah itu seperti di penciptaan itu kan. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu bukan rupa seperti begitunya, tapi gambar Allah itu ya ada disebutkan tentang kelebihan-kelebihan manusia dari binatang. Gitu. Kelebihan manusia dari binatang, apa itu gambar Allah itu? Jadi bukan gambar begininya, tetapi apa yang melebihkan manusia dari binatang? Apakah itu akal budi? Apakah itu soal cita-cita, kemauan, atau hati nurani, atau kemampuan berbahasa, atau kemampuan memerintah binatang-binatang, atau misalnya kemampuan berbahasa yang ada tata bahasa, macam-macam. Pokoknya kelebihan dari manusia. Ada yang dijelaskan di surat Rasul itu ya, bahwa gambar Allah itu salah satu itu mempunyai gambar kesucian dan keadilan, kebenaran itu. Jadi gambar Allah itu rohani, kebenaran, keadilan, kesucian. Nah, itu ada di dalam manusia yang diciptakan. Itu sudah jatuh dalam dosa, gambar itu rusak tetapi tidak hilang. Itu sebabnya manusia masih mempunyai banyak kelebihan dari binatang. Gitu. Ya, Om. Karena gini, Om, kalau secara biologis ya, Om ya. Misalnya saya anaknya Om. Kan saya wajahnya mirip sama Om. Jadi kalau itu Tuhan Yesus berarti wajahnya mirip siapa, kan bukan anaknya Yusuf gitu loh. Jadi sudah jelas sih tadi. Kalau secara jasmani itu ya mirip orang Yahudi atau orang Arab. Mirip. Gitu. Mirip Maria atau mirip siapa gitu? Iya, Maria kan ibu perempuan, bagaimana mukanya gimana, ya enggak? Ya. Nah, jadi itu gambar Yesus membawa gambar Allah itu di dalam soal kebenaran, kesucian, keadilan. Selain Tuhan Yesus menyebut dirinya itu sebagai anak manusia, Tuhan Yesus juga kenapa disebut hamba Allah juga, Om? Nah, itu. Jadi istilah anak manusia itu juga beda dengan pengertian dalam teologi, katanya dia manusia sejati 100% itu ya. Sebenarnya anak manusia itu dari istilahnya ada di dalam kitab Nabi Daniel itu. Ada satu yang mirip seperti anak manusia yang diberikan segala kemuliaan dan kerajaan, gitu, yang memerintah segala bangsa. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya justru anak manusia itu sebenarnya itu pribadi ilahi di dalam kitab Nabi Daniel pasal 7 itu ayat 14 itu. Gitu. Tetapi secara teologi karena Yesus itu 100% manusia, dibilang anak manusia itu ya artinya manusia. Itu sebenarnya pengertian teologinya lain. Ya ini kan banyak orang tuh belajar secara sistematik teologi. Jadi 100% Allah, 100% manusia, maka dia anak Allah dan anak manusia. Tetapi kalau di dalam biblical teologi Perjanjian Lama Perjanjian Baru, itu arti anak manusia itu adalah gelar pribadi ilahi di dalam
Daniel 7 ayat 13-14. Nah, satu lagi itu tentang gelar anak Allah dan anak manusia, kemudian hamba Allah itu bagaimana. Nah, kalau gelar anak Allahnya itu kan, itu gelar Mesias, dan juga bahwa dia itu keluar langsung dari diri Allah. Itu Yohanes 1 ayat 18 ya. Jadi keluar dari diri Allah untuk menyatakan diri Allah, bukan gambar, bukan rupa Allahnya, tapi sifat-sifat Allah itu dibawa oleh Yesus. Ya, yang kebenaran, kesucian, keadilan, kesempurnaan dan sebagainya. Nah, kemudian dia menjadi manusia itu menggenapi nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias sebagai hamba sebelum nanti Mesias menjadi raja. Gitu. Jadi Mesias itu kalau menurut Mazmur 2 itu dia akan menjadi raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Gitu, bertakhta di Yerusalem gitu ya. Nah, dan juga ada ayat lain itu di Yesaya pasal 2 juga. Tetapi sebelum mendapatkan kemuliaan itu harus menggenapi nubuatan-nubuatan sebagai hamba yang menderita menebus dosa, terutama yang jelas di Yesaya pasal 53. Gitu. Nah, itu hamba Allah itu sebenarnya dari pasal 40 sampai 66 itu, atau sampai 50 berapa, 55 apa, itu khusus nubuatan tentang hamba Allah. Gitu. Mesias. Jadi Mesias itu ada dua ininya tugasnya. Pertama harus menjadi hamba sampai mati menebus dosa. Yang kedua nanti menjadi raja yang diurapi, itu raja penyelamat yang diurapi itu. Nah, untuk memerintah segala bangsa. Cuman kalau ahli-ahli Taurat, orang Yahudi itu lebih kepada yang menjadi raja yang diurapi untuk menjadi raja. Karena mereka sudah dijajah cukup lama. Jadi kerinduan di dalam hati para ahli agama itu bagaimana membebaskan diri dari belenggu Romawi. Bagaimana bisa melawan kuasa Romawi dengan senjata biasa? Nggak bisa, karena itu kekaisaran Romawi itu terlalu kuat, gitu untuk dilawan secara manusia. Maka mereka itu menanti mana Mesias, kapan datangnya Mesias, gitu kan, raja yang akan dilahirkan itu. Maka waktu itu kan Raja Herodes juga nanyanya di mana katanya Mesias yang harus dilahirkan itu kan, karena orang Majus juga ke kerajaan, karena ini kan raja yang baru lahir katanya kan. Nah, itu sudah terobsesi Mesias sebagai raja yang tidak akan mati, yang tidak mengalami kematian. Nah, itu yang mereka memisahkan itu karena dijajah. Jadi mereka kurang teliti tuh membaca Yesaya 53 yang harus menebus dosa dulu. Karena kalau tidak menebus dosa dulu, bagaimana manusia diubahkan? Gitu kan? Dan bagaimana manusia ditebus dosanya? Karena manusia itu tuh di depan Allah itu bejat, rusak hati manusia itu. Penuh kesombongan, penuh hawa nafsu, penuh keserakahan, penuh iri hati dan sebagainya. Gitu. Mau Alfa tanyain tuh, ini mengenai bulan sama tanggal gitu. Apakah 25 Desember, 9 Januari gitu? Oke, jadi itu mengenai berdebat ya, apa benar tanggal 25 Desember gitu ya. Sebenarnya ada yang membela benar katanya, dihitung-hitungnya tuh. Ada benar itu pasti, kita kira-kira lah itu sekitar 25 Desember itu. Tetapi ada lagi yang orang-orang pintar juga yang memperdebatkan tidak mungkin katanya. Karena jadi waktu itu katanya gimana lah tentang ada gembala-gembala, padahal itu gembala-gembala itu di tempat memang untuk dipersembahkan, bukan gembala-gembala yang digembalakan menjadi gitu, itu khusus dirawat, dikumpulkan untuk persembahan. Jadi itu tapi kita tidak bersikeras soal tanggal gitu. Karena yang dipentingkan itu bahwa Tuhan dalam Perjanjian Lama itu menjelma menjadi manusia sejati. Nah, tanggalnya kapan, bulannya apa, ya itu bisa diselidiki sebenarnya. Boleh berdebat, tapi tidak menjadi masalah. Nah, kalau gereja Ortodoks kan bulan Januari itu. Bulan Januari. Jadi orang Katolik itu harus sesudah 25. Kalau orang Protestan awal Desember juga sudah Natalan. Ada yang bilang kita merayakan Natal tiap hari juga boleh. Kan? Nah, itulah gitu.
Kan kalau ini berdasarkan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ya. Kalau nanti penonton mau belajar silakan bisa cari bukunya Om Yan, buku katekisasi komprehensif. Jadi waktunya itu yang jelas diadakan saat sensus atas perintah Kaisar Agustus ya Om ya. Jadi bukan tanggalnya, sekali lagi yang penting maknanya. Nah, dan itu kenapa Lukas mencatat itu pada zaman siapa gitu ya. Yeah. Itu artinya ini sejarah, ini bukan dongeng, bisa diselidiki gitu. Siapa yang jadi gubernur itu di mana katanya ya. Kemudian kaisarnya siapa. Itu makanya dalam pengakuan iman itu yang apa katanya menjelma menjadi manusia itu disalibkannya waktu Pontius Pilatus ya. Tapi Lukas mencatat tentang kelahirannya ya, waktu Kaisar Agustus, waktu ada cacar jiwa gitu. Itu pun cacar jiwa juga itu cukup panjang waktunya gitu. Jadi orang boleh menyelidiki, tapi penekanannya ini sejarah bukan dongeng. Maka kalau Alkitab itu konteksnya lebih jelas, konteks sejarahnya. Nah ini kan kitab suci yang ada di dunia ini tidak jelas konteks sejarahnya. Gitu. Tapi kalau Alkitab itu konteks sejarahnya jelas, penyanyi lama jelas, penyanyi baru jelas. Gitu. Nah, ini nih buat penonton juga yang mau tahu tentang bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab kita sudah ada kontennya. Tadi ya saya pernah cerita itu tentang konteks penyelama itu teokratis, seperti khalifah. Ya langsung Tuhan Allahnya itu ya memerintahkan. Ya kalau khalifah mah wakilnya, tapi teokratis itu Allah langsung memerintah. Kalau sekarang kan demokratis. Gitu. Ya, oke. Sebetulnya waktu kecil itu Tuhan Yesus itu kan tinggalnya di Nazaret ya Om ya. Ya. Nah itu waktu di Nazaret itu terus setiap tahun pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Terus seperti yang Om tegaskan juga waktu di video kita sebelumnya bahwa selebihnya masa kecil Tuhan Yesus tidak banyak diketahui karena tidak ada catatan yang otentik atau yang bisa dibuktikan. Nah Om bisa ceritakan Om kenapa Yesus bekerja sebagai tukang kayu, dikenal sebagai tukang kayu Om? Oke, jadi ya pertama-tama itu tentang tidak ada catatan tentang masa kecil Tuhan Yesus itu karena dia sama saja dengan orang-orang Yahudi di Nazaret itu. Jadi kalau hari Sabtu, Sabat itu sekolah Sabat gitu, sampai selesai Taurat gitu. Jadi nanti kalau umur 12 atau 13 itu jadi anak Taurat gitu. Jadi itu nggak ada yang khusus. Nah pada umur 12 dibawa kan ke Bait Allah. Ternyata dia bisa pengertiannya bisa melebihi ahli-ahli Taurat kan. Nah, sesudah itu tidak ada berita. Sebab kalau ada catatan ini itu nanti saksi-saksinya masih anak-anak atau remaja gitu, bisa dibumbuin, bisa ditambah-tambah. Kemudian kalau seorang yang diurapi menjadi nabi atau menjadi sesuatu gitu ya, itu harus mencapai usia 30 tahun. Gitu. Nah, jadi kemudian kemungkinan besar Yusuf itu meninggal dunia agak cepat gitu. Nah Yesus sebagai anak pertama itu bertanggung jawab. Apakah Yesus sudah remaja ya Yusufnya meninggal, jadi Yesus yang bekerja menggantikan tugas dari ayahnya Yusuf itu sebagai tukang kayu. Gitu. Jadi ya adik-adiknya mungkin diajak juga untuk bantu gimana, tapi Yesus yang bertanggung jawab sebagai secara itu manusia kan dia anak pertama gitu, meskipun dia itu penjelmaan gitu. Om, kalau saudara-saudaranya Tuhan Yesus itu dikasih tahu nggak ya Om sama Maria atau Yusuf bahwa ini tuh Tuhan Yesus gitu? Kan beda kan kalau saudara-saudaranya kan lahir dari Maria sama Yusuf kan. Tapi kalau Tuhan Yesus kan tidak demikian. Apakah Yusuf dan Maria kasih tahu gitu ke Yakobus misalnya? Di dalam Alkitab banyak dikatakan Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Rupanya dia nggak cerita. Karena apa?
Nah, kalau anak-anak masih kecil juga kan bingung, kok bisa? Nah, Iya. anak-anak sudah besar juga buktinya apa? Iya. Yesus kan itu Iya. seperti manusia biasa kerja gitu kan. Iya. Jadi mungkin nunggu-nunggu waktunya. Nah, tapi begitu nunggu-nunggu waktunya sesudah Yesus melayani gini gitu, rumornya kan jelek. Iya. Katanya dia gila lah, dia terganggu Iya. pikirannya lah, atau dia dirasuk lah, gitu. Jadi adik-adiknya nggak tahu. Jadi mungkin Maria juga biarinlah Yesus membuktikan dirinya siapa. Gitu. Nah Om, selama dari kan tanda keilahian Tuhan Yesus waktu lahir kan ada ya Om ya. Ada yang tadi kita bicarakan, tanda keilahian Tuhan Yesus saat lahir. Nah, waktu masa kecil itu sampai sebelum umur 30 tahun ada nggak ya Om tanda-tanda bahwa ini tuh Tuhan gitu. Jadi orang bisa tahu gitu. Hanya waktu lahirnya aja. Ada bintang istimewa, ada malaikat-malaikat turun. Kan tidak ada orang lain pribadi yang bagaimana agungnya ya. Iya. Sampai malaikat-malaikat turun sengaja untuk nyanyi seperti paduan suara. Itu memuliakan Allah gitu. Itu jadi waktu lahirnya aja. Sama ada bintang istimewa itu kan. Nah, selebihnya nggak ada gitu. Selebihnya nggak ada. Karena apa? Ya karena itu tadi nanti kalau nanti Yusuf Maria udah meninggal, nanti saksi-saksinya anak-anak lagi. Iya. Gitu. Hikmatnya lebih besar aja ya Om ya. Iya, dan itu waktu umur 12 itu, tapi itu juga yang tahu kan hanya ahli-ahli Taurat yang di Bait Allah. Saudara sama Yohanes Pembaptis ya Om? Marianya ya Om? Iya, masih family gitu. Oh, menurut Yohanes Pembaptis bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu pembaptis dalam roh. Kenapa Yohanes bisa tahu gitu Om? Bukan, itu Yohanes Pembaptis itu jadi seperti kegirangan aja. Itu kan dia udah dipenuhi Roh Kudus. Dia udah dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Gitu. Nah, kalau Elizabeth kan pernah didatangi malaikat. Kasih tahu tentang itu. Saudaramu itu atau ya familimu itu, Maria juga sedang mengandung gitu. Elizabeth itu dia tahu gitu masalah ini. Karena kan mungkin karena saudara dekat ya, mungkin Maria juga cerita tahu, tapi Yohanes Pembaptis di dalam kandungan nggak tahu, itu hanya itu begitu gira itu oleh Roh Kudus itu. Jadi seperti nendang-nendang, tahu nggak? Iya. Bayi yang nendang-nendang perut ibunya itu. Oh ini kayaknya kalau ditulis di Alkitab seru juga ya Om. Waktu kecilnya main sama Yohanes Pembaptis, cari ikan di sungai, di danau gitu. Kan barengan kan Om ya lahirnya hampir. Enggak, itu jadi itu Yohanes Pembaptis kan bukan di Nazaret. Oh bukan. Dan lagi ada kemungkinan Yohanes Pembaptis itu sesudah umur 12 atau 13 itu ikut di kelompok apa tuh yang seperti apa sering puasa, sering apa namanya kelompok apa tuh? Essence. Kemungkinan besar kalau Yohanes Pembaptis itu. Iya. Jadi hidupnya dengan kaum Essence. Karena Yohanes Pembaptis itu kan diurapi sebagai nabi. Dari sejak dalam kandungan ibunya sudah diurapi sebagai nabi. Maka itu Roh Allah dengan Yohanes Pembaptis suka kasih tahu banyak tentang Mesias. Tugas utamanya Yohanes Pembaptis itu menjadi pembuka jalan. Gitu. Menjadi suara yang berseru-seru memperkenalkan Mesias itu sudah datang. Gitu. Dan Mesias itu adalah Tuhan yang berjanji mau datang di Yesaya 40. Gitu. Iya. Jadi itu nabi, jadi seolah-olah dia seperti nabi perjanjian lama tapi adanya di perjanjian baru. Nah, itu jadi Roh Kudus yang selalu berbicara, yang memberitahukan yang penting-penting, tugas utamanya itu memperkenalkan Mesias yang dijanjikan. Nah Om, berkaitan dengan tadi Om bilang Yohanes itu kan ikut kelompok puasa ya Om ya. Lalu Tuhan Yesus kan pernah dicobai juga tuh Om di padang gurun, tidak makan tidak minum juga kan berarti Om. Nah ini kebetulan lagi mau momen bulan puasa lagi Om ya. Iya betul. Jadi itu di dalam perjanjian lama tuh kebanyakan ya. Jadi seperti Musa
yang mengantarai perjanjian lama, yang membawa perjanjian lama dari Allah kepada bangsa Israel itu. Iya. Dia juga puasa 40 hari 40 malam, malah dia 2 kali. Oh, gitu ya. Ya, Musa 2 kali. Itu Iya, iya. pertama, waktu pertama mau menerima itu, yang kedua itu sesudah dia pecahkan loh batu itu, Iya. dia khawatir sekali, jadi dia mau betul-betul berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Itu juga 40 hari 40 malam lagi. Nah, tapi kalau Yesus ini ya cukup 40 hari 40 malam itu bukan saja dia untuk menyempurnakan kekuatan rohaninya, tapi sebenarnya juga untuk merancang 3 tahun kemudian itu kira-kira pelayanan itu, apa saja dari awal sampai akhir itu semua sudah dirancang lengkap sempurna, supaya nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama mengenai Mesias itu semua digenapi di dalam diri Yesus. Jadi itu jadi apa saja yang akan dilakukan sudah dipersiapkan. Jadi puasanya itu memang di Alkitab ditulis ada dia diganggu sama iblis terus 3 kali itu ya Om ya. Itu berarti secara manusianya ya Om, karena kita bicara secara manusianya, dia itu melatih diri atau semedi gitu Om? Bukan. Jadi di dalam keadaan sesudah berpuasa 40 hari 40 malam, secara manusia itu ya dia betul-betul lemah. Dan musuh yang tidak kelihatan itu selalu cari kelemahan dari hamba-hamba Tuhan. Apalagi ini Mesias yang dijanjikan itu iblis tahu, maka dicari waktu saatnya lemah. Dan itu bukan waktu itu aja, kapanpun kalau ada kesempatan akan menjatuhkan Mesias itu, karena dalam keadaan manusia gitu. Dikiranya lemah ya sama iblis gitu, karena manusia bentuknya kan gitu. Ya, dianggapnya lemah, padahal Yesus kan meskipun dia betul-betul 100% manusia, dia tuh betul-betul mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan firman Tuhan. Semua nubuatan-nubuatan yang di perjanjian lama yang bakal digenapkan dalam hidupnya, itu betul-betul menyatu dengan dirinya. Supaya jangan ada kesempatan dia untuk dijatuhkan. Jadi sama seperti itu teladan bagi kita, supaya kita menang bersandar kepada firman Tuhan dan Roh Kudus. Bersandar kepada Roh Kudus dan firman Tuhan. Lalu disiplin sekali dengan rencana Allah. Itu juga jangan lupa, disiplin sekali dengan rencana Allah. Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar. Lapar ini berarti kemanusiaannya ya Om ya? Ya iya, ini kan kita lagi cerita kemanusiaan. Kemanusiaannya kan ya Om. Iya kan. Terus lapar, terus haus gitu. Jadi dicobai sama iblis gitu. Karena dia dianggapnya manusia yang lemah ya Om. Tapi ternyata dia bisa gitu. Ya, jadi begini ya, supaya orang jangan salah paham. Ya. Itu kan kita dari awal sudah mengatakan, Yesus itu penjelmaan Tuhan dalam menyelama menjadi manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Ya enggak? Jadi yang orang salah paham, kok Tuhan kok lapar, Tuhan kok capek, Tuhan kok haus, Tuhan kok mati. Itu jadi apa ya, yang disalah mengerti itu begitu. Ini Tuhan yang betul-betul menjelma menjadi manusia sejati. Tentu bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa gitu, hanya tidak sakit aja karena nggak ada dosa. Tapi waktu dipukul mah sakit, waktu dipaku ya sakit. Dipaku juga sakit ya Om ya. Iya sakit. Nangis juga. Itu kan dagingnya daging bener. Iya. Nah Om, ada filosofi yang mengatakan gini Om. Mungkin ini udah lama juga ya Om. Kan 100% Tuhan, 100% manusia. Supaya mengerti manusianya di perjanjian baru, Tuhannya jadi manusia supaya bisa ngobrol pakai bahasa manusia, ya merasakan seperti manusia. Betul. Jadi kalau semut ya berarti Tuhannya jadi semut gitu. Manusia mau bicara sama semut nggak bisa, harus menjadi semut gitu kan. Nah iya itu Om, maksudnya itu Om. Gimana tuh? Jadi ya itu salah satu tentang supaya betul-betul Tuhan itu begitu dekatnya dengan manusia, bisa memahami semua pergumulan manusia, ya harus menjadi manusia gitu. Kalau soal komunikasi, Tuhan bisa aja tanpa menjadi manusia juga bisa komunikasi. Cuma supaya bisa begitu dekat ya
dan bisa memahami sepenuhnya pergumulan penderitaan manusia, ya harus menjadi manusia. Iya Om ya. Karena Tuhan, ya itu betul Om, kata Om tadi, nggak jadi manusia pun Tuhan tahu, karena Dia yang menciptakan kita ya Om. Jadi Dia yang merasakan juga kan. Gitu. Nah itu kalau untuk merasakan ya harus menjadi manusia. Nah, oh iya. Gimana sih Om, bingung nggak kalau ke ilahiannya Tuhan kan Om? meskipun maha kuasa, ya Tuhan meskipun maha kuasa, Iya. dia tidak, ya gitu kan, meskipun menciptakan manusia, tapi bagaimana rasa sakit itu Tuhan tahu tapi tidak merasakan. Tapi begitu Tuhan menjadi manusia, betul-betul merasakan seluruh penderitaan manusia itu. Bedakan antara tahu dan mengalami dan merasakan. Allah mengetahui segalanya tapi tidak merasakan seperti manusia merasakan. Oh? Dia tahu, sama seperti misalnya pendeta ya, saya sebagai gembala, saya tahu pergumulan jemaat ya, tapi tidak persis kita. Tetapi itu kan hanya sekedar tahu, tetapi tidak mengalami pergumulan jemaat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, kan berbeda dengan pergumulan saya gitu. Jadi Tuhan Allah Maha tahu, semuanya tahu, tetapi dia tidak mengalami seperti manusia mengalami. Maka dengan menjadi manusia, jadi sempurnalah kedekatan antara Tuhan dan manusia, yang bilang Immanuel, Allah menyertai kita itu. Karena Yesus itu Tuhan yang memahami semua penderitaan, kesusahan, pergumulan manusia. Gitu. Antara tahu dan mengalami beda. Setelah umur 30 tahun, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Mulainya di Nazaret atau di mana Om? Waktu dia dibaptiskan itu hanya dibilang itu di Sungai Yordan, di Padang Gurun. Tetapi orang-orang itu tertarik kepada khotbahnya Yohanes. Maka mau dibaptiskan katanya di Sungai Yordan, tapi itu di Padang Gurun. Lalu juga nanti puasa juga di Padang Gurun gitu kan. Jadi dari situ kemudian pelayanan yang awal itu di Yerusalem. Pelayanan awal tuh ada mujizat segala. Iya itu pelayanan awal tuh di Yerusalem. Baru kemudian setiap tahun tuh selalu mengitari Galilea itu, mengitari sekitar Nazaret, dan ada kota-kota di sekitar Danau Galilea itu di sebelah utara itu yang itu. Tapi juga setahun sekali dia pergi juga ke Yerusalem untuk mengikuti acara, kalau upacara agamanya harus di Bait Allah di Yerusalem. Yesus datang itu setahun kan 3 kali tuh di penyelaman dibilang. Tapi masih berdekatan itu. Kenapa kan Tuhan Yesus itu berkarya selama 3,5 tahun ya Om ya? Kenapa 3,5 tahun Om? Kenapa nggak lebih lama atau lebih sedikit? Jadi itu perencanaan Allah itu sempurna, jadi disesuaikan dengan rencana keseluruhan. Itu bahkan yang ada yang menghitung hanya 3 tahun, sekitar 3 tahun gitu. Jadi nggak bilang 3,5 tahun atau berapa. Ya ada yang ngitung 3,5 tahun, ada yang ngitung kira-kira 3 tahun. Jadi itu perencanaan Allah itu sempurna, disesuaikan dengan sejarah dunia. Gitu. Jadi maka betul-betul selama 40 hari puasa itu Yesus tuh merencanakan setiap langkahnya apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi seperti hampir karena itu kan kadang-kadang siang malam dengan murid-murid, hampir 6 tahun lah. Karena itu betul-betul padat pelayanannya. Padat sekali. Sangat padat. Karena udah disiapkan 40 hari, waktu 40 hari itu ya Om ya, puasa itu. Dalam puasa 40 hari itu semua direncanakan dengan sempurna. Bagaimanakah riwayat penyaliban Yesus Kristus itu? Jadi riwayat penyaliban Yesus Kristus itu yang dicatat di dalam Alkitab itu ya. Jadi itu kan pertama memang harus menggenapi
nubuatan perjanjian lama ya. Iya, Om. Tetapi juga Yesus sendiri juga itu sudah mengatakan lebih dari 3 kali. Om? Lebih dari 3 kali bahwa anak manusia nanti akan diserahkan, akan dibunuh, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Lebih dari 3 kali. Dan lagi, itu di perjanjian lama itu bukan hanya nubuatan, tapi juga lambang penebusan itu oleh binatang. Iya. Ya, apakah itu dari sejak Habel yang mempersembahkan domba yang disembelih, atau yang resmi di dalam kitab Taurat. Itu waktu Musa memberitahu tentang kalau orang mau datang menghadap Allah, tidak boleh dengan tangan kosong. Gitu. Jadi harus ada korban, terutama korban penebusan, atau korban syukur, atau korban apa itu dari darah binatang itu. Yang orang kaya itu sapi, kalau orang yang sedang-sedang ya domba, tapi keluarganya kecil suka patungan, 2 keluarga gitu ya. Nah kalau yang miskin itu burung merpati ya, atau burung apa gitu ya, kotak ukur katanya ya, sepasang. Nah itu jadi kalau Yesus tidak disalibkan, itu sistem penebusan dosa oleh darah binatang itu semua nggak ada artinya, dan nubuatan-nubuatan itu gagal gitu. Ditambah dengan Yesus sendiri juga mengatakan lebih dari 3 kali. Juga dalam ajarannya Yesus bilang kalau sebiji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan tumbuh, tidak akan berbuah. Gitu. Jadi ada banyak alasannya Yesus harus mati disalibkan. Gitu. Karena di dalam Yesaya 53 itu dia akan bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak disalibkan, ya mana dia bangkit? Gitu. Paling hanya luka-luka atau pingsan, gitu kan? Ya enggak? Kan ada orang yang bilang Yesus itu cuma pingsan, ya enggak? Padahal coba aja orang yang bilang pingsan itu coba ditusuk sampai darahnya habis. Lambungnya. Lambungnya itu ya. Ya karena gitu. Itu kan banyak ajaran gitu Om yang diceritain kalau Yesus itu waktu disalib itu bukan Yesus, tapi diserupakan sama orang lain. Ada yang bilang Yesusnya menghilang gitu kan, karena dia Tuhan gitu kan. Nah itu kan jadi pikiran manusia. Itu pikirannya kalau Tuhan ya kenapa harus rela gitu ya mati, itu kok Tuhan bisa mati gitu ya. Dan juga kenapa harus mau aja ditusuk-tusuk gitu ya. Jadi itu pikiran manusia itu begitu. Lalu ada beberapa hal. Pertama itu nabinya itu tidak memahami soal penebusan dosa oleh korban yang perjanjian lama oleh binatang gitu ya. Yang kedua, dia juga tidak paham tentang kebangkitan Yesus. Gitu. Ya taunya Yesus tidak mati aja. Jadi dia tidak jelas tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Terus ditambah lagi juga tentang ada ambisi dia untuk menjadi nabi bagi bangsanya. Jadi dia tidak paham kalau sudah menerima Yesus disalibkan menebus dosa, juru selamat dunia, dia bangkit dari antara orang mati, ya udah aja kabarkan Injil kepada bangsa Arab. Dan ada orang-orang Arab yang jadi Kristen, ada waktu zaman itu. Ada ya. Ada, cuman ada ajaran yang benar, ada ajaran yang sesat juga. Yang di Arab itu. Nah Om, ini sebagai manusia kan tidak pernah luput dari dosa ya Om. Lalu kalau manusia biasa, kan penderitaan yang terutama Tuhan Yesus itu menanggung dosa, sedangkan Yesus sendiri tidak ada dosa karena dia memang 100% Tuhan, 100% manusia ya Om ya. Sebagai manusianya tidak ada dosa kan Om? Tidak ada dosa sama sekali, tidak bawa dosa dari nenek moyang juga. Karena ini penjelmaan. Nggak bawa dosa. Karena yang sudah dijelaskan sama Om juga ya, ini kan dari kitab Kejadian sudah dituliskan bahwa harus dari keturunan perempuan ini, maka Tuhan Yesus kan dari keturunan perempuan ini, maksudnya Maria itu ya. Dan juga penjelmaan. Jadi hanya dipakai rahimnya aja, bukan dari telurnya Maria, jangan salah. Kalau telurnya Maria ada dosa juga. Oh iya.
Nah Om, dalam sisi manusianya juga nih Om, kan digambarin Tuhan Yesus itu dalam berbagai konteks. Ada kalau Tuhan Yesusnya di Cina berarti Tuhan Yesusnya seperti wajah orang Cina gitu. Kalau di Arab seperti orang Arab gitu kan Om. Nah apa maksudnya Kristus dalam konteks Indonesia? Nah, itu supaya Injil itu dipahami menurut tradisi bangsa atau suku masing-masing. Gitu. Yeah. Jadi kalau soal gambar aja ya, itu kalau untuk orang Cina gambarnya orang Arab kan belum tentu ada penerimaan. Gitu. Karena ini kan soal menjadi manusia sejati. Jadi untuk orang Yahudi ya seperti orang Yahudi. Untuk orang Afrika ya hitam. Orang Cina ya, untuk orang Cina ya sipit. Ya. Nah, tapi itu secara rupa, tapi secara teologis, untuk orang Jawa terutama itu Ratu Adil. Jadi Ratu Adil akan datang nanti, gitu, untuk menjadi raja di Indonesia ini. Tetapi waktu dipikir-pikir tentang Ratu Adil itu, kok seperti bukan manusia biasa, gitu. Karena Ratu Adil itu dikait-kaitkanlah dengan kedewaan atau apa. Jadi cobalah disesuaikan dengan konteksnya. Cuma kalau sekarang mah sudah kita nggak usah pikirin ke sana lagi karena sudah global. Seluruh dunia bisa dari internet, bisa dari apa. Ya udah Yesus sebagai Tuhan, tapi kan dalam bahasa Jawa Gusti ya. Gusti. Kan karena udah ada penelitian juga ya Om tentang wajah Tuhan Yesus dari bekas kainnya itu, jadi bisa tergambar wajahnya itu. Kita tidak terlalu mempermasalahkan karena apakah itu betul bisa direkonstruksi dari kain kapannya wajah Yesus seperti apa, itu agak sulit lah menurut saya. Jadi jangan terlalu, itulah ada orang-orang Katolik yang pakai bukti katanya ya Yesus itu dari situ digambarnya, enggak juga gitu. Jadi itu kan kalau rupa manusianya ya seperti orang Yahudi lah gitu. Yang jelas bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia dimaknainya oleh setiap orang yang berbeda suku, bangsa. Nah itulah Tuhan Yesusnya gitu ya Om ya. Ya supaya ini hanya untuk pemberitaan Injil aja, supaya lebih dipahami lah. Baik Om, sebetulnya kita akan membahas mengenai peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan juga kenaikan Tuhan Yesus di surga. Hanya saja nanti itu kita akan bahas di segmen berikutnya, di video berikutnya, mengenai Paskah ya Om. Jadi kalau dalam doktrin gereja yang disampaikan waktu katekisasi, itu semacam indoktrinasi ya. Kebanyakan itu ya dari ketuhanan dulu dan kemanusiaan gitu ya. Tapi sebenarnya itu kita harus bisa memisahkan itu ya, maunya mah dari manusia dulu, tapi kita tadi sudah membahas tentang ketuhanan dulu. Ya ya kan. Nah tetapi kemudian lalu kita menjelaskan tentang kemanusiaan, ini belum begitu jelas ya. Nah, tapi jadi supaya tahu memang Tuhan dalam perjanjian lama menjelma menjadi manusia Yesus dalam perjanjian baru dengan banyak bukti-bukti dan saksi-saksi yang lebih dari cukup tentang bahwa Alkitab kita itu kesejarahannya itu bisa dipercaya. Dan itu arkeologi itu ilmu purbakala itu berkali-kali untuk membuktikan benar itu sejarah ada itu dulu itu terjadi, seperti yang tentu di perjanjian lama juga yang di dalam perjanjian baru ada dokumen-dokumen sejarah. Jadi ini bedanya dengan kitab suci yang lain. Jadi kalau kitab suci orang Kristen itu bisa menjadi dokumen sejarah yang bisa dipercaya karena bukti-buktinya cukup dan saksi-saksi matanya itu lebih dari cukup. Gitu ya. Jadi apakah ditinjau dari ketuhanannya, apa ditinjau dari kemanusiaannya, itu ada di dalam konteks sejarah.
Karena kan kalau cara manusia kan ada yang seperti misalnya Jesus Superstar itu di film itu, atau di pemahaman orang-orang yang itu yang setuju dengan itu kan Tuhan Yesusnya menikah, Tuhan Yesus punya anak gitu, tapi kan yang aslinya kan nggak gitu ya Om. Jadi itu orang-orang yang terlalu pakai otak manusia ya, apalagi dipengaruhi liberal ya, dan ateis dan sebagainya, katanya tidak mungkin lahir dari anak darah. Gitu. Itu omong kosong katanya, manusia dilahirkan dari anak gadis itu. Padahal kan ini jelas-jelas penjelmaan ya. Itu kan tidak ada yang tidak mungkin begitu. Tapi mereka menganggap karena tidak mungkin, maka ya Yesus itu manusia. Lalu ada beberapa wanita katanya yang dekat dengan Yesus yang selalu kemudian dalam sejarah gereja ternyata dia dipakai Tuhan juga, itu Maria Magdalena. Nah itu sebenarnya dia katanya istri Yesus katanya. Itu padahal kan itu jelas-jelas ini Rasul Yohanes juga bilang ini penjelmaan dari Logos gitu. Dan dia datang ke dunia itu bukan untuk berkeluarga, mau menikah, mau punya anak. Nanti bagaimana masa Allah nanti punya cucu? Ya enggak? Kan jadi ini yang enggak lucu juga gitu kan. Jadi Yesus menjadi manusia sejati, tapi dia datang bukan untuk berkeluarga, menikah, punya anak, tidak gitu ya. Jadi itu semacam fitnah dari teolog-teolog liberal, juga ateis-ateis yang tidak percaya mujizat, tidak percaya kelahiran anak darah, tidak percaya kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan sebagainya. Itu adalah fitnahan-fitnahan. Nah, kemudian dibikinlah film Yesus Superstar gitu ya. Nah, itu lebih terkenal itu. Gitu ya, Yesus Superstar. Padahal dia bukan sekedar superstar. Kalau superstar kan bisa siapa aja yang hebat ya, yang legenda, melegenda. Yesus lebih dari sekedar melegenda karena dia penjelmaan. Gitu ya. Nah, cuman itu tadi 100% Tuhan, 100% manusia. Jangan dilebur jadi seperti melebur gitu. Masa Tuhan bisa mati, masa Tuhan lapar, masa Tuhan ya itu kadang-kadang pikirannya sudah dibilang 100% Tuhan, 100% manusia. Gitu. Seperti saya pernah juga bertanya sama Om, kenapa Tuhan Yesus kok menyesal? Kenapa Tuhan Yesus menangiskan dia Tuhan gitu ya? Ya itu ya penyanyi lama itu tentang menyesal itu bahasa yang manusiawi. Dan Yesus juga menangis, itu kan sebagai manusia sejati ya, menangis gitu. Wajar aja kan, sudah bilang dia memahami pergumulan penderitaan manusia. Apalagi kalau manusia tidak punya harapan, kalau mati udah habis. Kan? Dari situ jadi jelas ya Om, bahwa Allah menjelma, seperti Om tekankan, menjelma di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dari dosa, supaya manusia bisa kembali dijembatani oleh salib Kristus bertemu dengan Allah. Dan ada kemanusiaan yang belum diungkit juga ya. Iya, ada yang belum diungkit juga Om. Tentang murid-murid, tentang apa murid, gitu ya. Om. Tentang waktu dia ngajar itu gimana, terus tentang kenapa dia milih 12 orang itu yang mau saya tanyain sih Om nanti. Ya. Lalu tentang bagaimana juga rasul-rasul itu kedudukannya seperti apa sih? Baiklah pemirsa Alpetra Ministry yang sedang menonton dimanapun Anda berada, mungkin saat ini sedang di mobil, sedang di rumah, sedang santai menonton tayangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dengan like, komen, dan subscribe channel Alpetra Ministry. Saya dan Pak Pendeta Ian Antoni mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk menonton tayangan ini. Dan saudara, rupanya waktu yang memisahkan kita sekali lagi, karena waktu kita terbatas dan juga ada kesibukan. Anda sendiri sibuk dalam kegiatan Anda, dan juga Pendeta Ian Antoni sibuk dengan berbagai macam pelayanannya. Maka sampai sini dulu ya perjumpaan kita di kali ini. Tapi jangan khawatir, nanti minggu depan pastikan lonceng notifikasi sudah jadi bisa ikuti terus setiap ada video yang baru.
Baiklah, sebelum mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjelma sebagai Yesus Kristus, Tuhan kami yang bisa merasakan sakit kami, merasakan sedih kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga yang telah bersama-sama di dalam tayangan kali ini, sehingga Roh Kudus-Mu menguasai, melingkupi kami, sehingga apa yang kami sampaikan, kami percaya menjadi berkat bagi setiap orang yang menontonnya. Terima kasih Tuhan, berkati terus Bapak Pendeta Yan Antoni dan juga Ibu, agar tetap senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam perlindungan serta dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua penonton Alpetra Ministry, agar Tuhan berkati mereka dan menjawab setiap pergumulan bagi penonton Alpetra Ministry. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Salam Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.